Di sini saya akan ngomongin tentang 10 sifat dari uang yang harus kalian ketahui dalam proses mengakumulasi kekayaan dalam hidup. Setiap orang mau kaya, kamu mau kaya, saya juga mau kaya. Tapi definisi kekayaan dari setiap orang berbeda. Ada yang ngerasa 1 M itu banyak, ada yang ngerasa 10 M itu baru banyak, ada yang ngerasa 10 triliun baru banyak. Setiap orang punya definisinya masing-masing. Tapi apapun itu, di sini saya akan bagikan pemahaman tentang sifat dari uang yang dimana ini bisa menjadi pedoman kalian dalam proses mengakumulasi kekayaan di dalam hidup. Yang pertama adalah mencari uang itu adalah sebuah permainan. Orang-orang yang punya uang yang banyak, mereka jago dalam permainan mencari uang. Karena mereka tahu cara uang bekerja itu gimana, cara dapetin uang itu gimana, cara numbuhin uang itu gimana, ya mereka tahu semua konsep tentang uang. Sama seperti permainan apapun, kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan kita pasti jago juga. Misalnya kamu di sini ada yang nggak bisa main catur. Saya suruh main catur nih, 1 hari 10 kali. Selama 1 tahun penuh, latihan terus supaya jadi lebih baik. Setelah 1 tahun, kamu pasti jago catur. Apapun itu, kalau misalnya kita hantam terus setiap hari buat improvisasi, ya itu pasti lama-lama kita jadi jago. Nah, mencari uang juga sama. Kalau tiap hari kita hantam, kita pelajari, oke cari uang yang banyak tuh gimana sih? Oke mulai bisnis itu gimana sih? Oke investasi itu gimana sih? Oke jaga uang itu gimana sih? Kita hantam terus setiap hari. Lama-lama kita jago. Jago cari uang, jago jaga uang, jago tumbuhin uang. Jadi ini adalah sebuah permainan. Banyak-banyaklah membaca buku investasi, banyak-banyaklah nonton YouTube terkait dengan podcast yang membahas tentang keuangan, ya banyak-banyaklah ketemu dengan orang yang uangnya lebih banyak dari kamu, jauh lebih banyak dari kamu, supaya kamu paham tentang bagaimana uang bekerja. Kemudian yang kedua adalah uang itu akan menjauh kalau dibenci. Ya banyak sekali orang miskin yang di dalam pikirannya itu merasa kalau orang kaya itu jahat. Ya, mereka tuh mengkotak-kotakan. Orang kaya itu dibilang jahat, kalau banyak duit itu jahat. Jadi jangan punya banyak duit. Ini adalah pemikiran sindrom satu dimensi yang saya selalu bilang ya. Orang kaya ada yang baik, ada yang jahat. Orang miskin juga ada yang baik, ada yang jahat. Segala sesuatu di dunia ini itu ada 4 dimensi. Misalnya pada bilang, oke anak yang pinter di sekolah pasti miskin. Padahal yang pinter di sekolah kaya juga ada. Pinter miskin, pinter kaya, bodoh miskin, bodoh kaya juga ada. Jadi lihat segala sesuatu itu harus 4 dimensi. Nah uang ini semakin kita benci, dia akan semakin menjauh dalam hidup kita. Jadi kamu harus rubah pemikiran kamu bahwa ya kamu memang mau mencari uang. Supaya uang datang ke dalam hidupnya kamu. Supaya peluang-peluang itu bisa dilihat oleh otaknya kamu. Contohnya apa? Misalnya, sekarang kamu tutup mata, terus coba hitung berapa objek yang ada di sekitar kamu yang warna merah. Pasti nggak kebayang. Tapi kalau sekarang kamu buka mata dan cari di sekitar kamu ada berapa, hitung ada 1, 2, 3, 4. Pasti kehitung. Kenapa? Ya karena kamu mulai nyadar. Kamu pengen cari yang warna merah. Ya, otaknya itu nyari warna merah. Sama dengan uang. Kalau kita mau uang, ya kita nggak membenci uang. Kita mau dan kita tahu kita bisa dapat uang itu dari mana, ya kita mencari peluangnya, maka otak kita akan membantu kita untuk mencari peluang tersebut supaya bisa menarik uang yang lebih banyak ke dalam hidupnya kita. Lalu yang ketiga itu yang terkait dengan hukum tabur tuai. Ya, ini sangat penting sekali. Saya selalu tekankan ya bahwa sedekah itu harus menjadi kebiasaan dari setiap orang. Ya, sedekah itu bisa membantu kita melewati kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan kita kalau misalnya pengen menjadi kaya dalam hidup kita, ya kita harus dari kita nggak punya uang sudah mulai sedekah. Banyak sekali orang yang konsepnya salah. Mereka bilang, oke nanti kalau punya uang 500 juta gue mulai sedekah deh. Salah, justru proses menuju ke 500 jutanya sudah harus mulai sedekah. Apa itu sedekah? Membantu orang yang membutuhkan, termasuk keluarga juga. Ya jadi jangan cuma membantu yang di luar, kalau keluarga membutuhkan, ya kita bantu. Itu sedekah. Dan ingat ya, sedekah harus sesuai dengan kapasitas yang saya selalu tekankan. Dan jangan all in. Ya banyak orang berharap, oke ini gue punya 100 juta, gue all in deh. Nanti baliknya jadi 10 miliar. Nggak kayak gitu konsepnya. Baliknya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk orang tiba-tiba datang, atau dalam bentuk ide. Kadang dalam bentuk ide. Ya jadi sedekah sesuai dengan kapasitas, dan selalu catat semua ide yang datang. Perhatikan yang terjadi di dalam hidup kita. Saya sudah sering kali mengalami ini ya. Ya maksudnya tiba-tiba terpikirkan satu ide yang, wah ini bagus nih. Itu saya catat dan saya eksekusi.
Ya dari 8 tahun terakhir ini saya ulang-ulang terus. Ketika ada ide yang menghampiri, saya catat, saya eksekusi. Jadi kamu juga harus mengeksekusi ide yang datang. Karena ketika kamu bersedekah, ya rezeki yang datang itu bisa datang dalam banyak hal. Dari kesehatan, dari hubungan yang baik, ataupun dalam bentuk rezeki uang, atau dalam bentuk ide. Nah, ketika dia datang dalam bentuk ide, pastikan itu dicatat dan dieksekusi. Jadi kalau kita diem-diem doang di rumah, nggak ngapa-ngapain, kita sedekah doang, ya nggak akan ada yang terjadi. Nggak bakal ada yang tiba-tiba datang kasih kita duit banyak. Jadi harus dibarengi dengan kita menangkap ide ya, kalau itu datangnya dalam bentuk ide, dan kita eksekusi. Lalu sifat yang selanjutnya adalah uang itu nyusut kalau diem. Jadi kalau uang ini nggak kita apa-apain, kita taruh di bank doang atau taruh di rumah, dia akan nyusut. Dia akan kemakan sama inflasi. Harga barang setiap tahun itu naik. Dan macam-macam naiknya. Mungkin secara umum 5-7%. Kalau pendidikan sekolah anak mungkin bisa 10%, 15%, atau bahkan 20%. Uang kita itu nilainya turun terus. Nggak percaya. Misalnya di tahun 2000 deh. Ya di tahun 2000 itu satu porsi nasi ayam Rp5.000. Kalau kita punya 1 M, di saat itu bisa beli banyak banget ya satu porsi nasi ayam itu. Tapi sekarang satu porsi nasi ayam udah 25.000, 30.000. Berkali-kali lipat naiknya. Kemampuan uangnya untuk beli itu menurun jauh. Jadi kalau uangnya nggak diinvestasiin untuk bertumbuh melawan inflasinya, ya akan turun kekuatan untuk membelinya. Gitu. Jadi kita harus paham, uang itu jangan didiamin doang. Ya harus belajar tentang investasi. Makanya kamu di sini harus paham tentang investasi itu apa. Ya macam-macam investasi itu ada apa aja, ada obligasi, ada reksadana, ada misalnya saham, ada kripto, harus paham. Terus disesuaikan dengan profil risiko pribadi, baru dibuat portfolionya. Harus paham, harus investasi. Supaya ya uangnya nggak kegerus sama inflasi. Ya kita bisa jaga nilai uangnya kita. Lalu yang selanjutnya adalah dana darurat itu harus rahasia supaya tidak menjadi opsi. Nah kita semua ini tahu kalau dana darurat itu penting. Ya kalau misalnya tiba-tiba terjadi seperti tahun 2020, tiba-tiba kena PHK, nggak ada uang pegangan, itu mau makan dari bulan ke bulan itu susah. Pebisnis juga sama. Yang bisnisnya dia nggak ada dana darurat, ketika omsetnya turun, dia nggak bisa biayain biaya operasional dia. Bingung dia cari uang kemana-mana harus pinjam sana-sini. Nah makanya dana darurat itu penting. Tapi yang lebih penting lagi untuk orang yang nggak bisa pegang uang, ya nggak bisa menolak orang lain, harus menjadikan dana darurat ini rahasia. Jadi nggak ada yang tahu. Mentok-mentok yang tahu dana darurat itu secara pribadi ya kamu dengan pasangannya kamu, atau kalau untuk bisnis, yang tahu dana darurat ini hanya kamu dengan partnernya kamu. Kenapa? Supaya tidak menjadi opsi. Karena kalau misalnya semua orang tahu, itu bisa menjadi opsi. Misalnya kamu punya dana darurat 500 juta. Lalu keluarga kamu tahu nih, keluarga kamu lagi butuh duit. Dia lihat, kan si ini ada duit 500 juta. Nah nanti akan ada ajakan untuk menarik dana darurat itu untuk dipakai. Sama juga dengan bisnis. Ketika karyawan tahu, mereka bisa lengah. Mereka pikir, kan ada dana ini, bisa kita pakai. Padahal nggak semestinya dipakai. Dipakainya kapan? Ketika benar-benar dibutuhkan. Kalau misalnya pribadi berarti pas benar-benar, wah sakit dan butuh dana gede, harus pakai. Atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ya kalau misalnya bisnis, tiba-tiba bisnisnya drop, ya ini kayaknya untuk jangka waktu yang cukup lama, tapi kita harus biayain biaya operasional, itu baru dipakai. Kemudian sifat selanjutnya terkait uang itu adalah uang kaget itu tidak akan datang terus-terusan. Uang kaget ini maksud saya adalah uang dalam jumlah yang besar yang datang ke dalam hidup kita semua. Setiap orang dapat peluang uang kaget itu berbeda-beda. Ada yang dapat sekali dalam hidupnya, ada yang dapat 2 kali, ada yang beberapa kali, ada yang terus-terusan. Tapi kita nggak tahu kita dapatnya berapa kali. Contohnya apa? Misalnya ada orang kerja di bank. Tiba-tiba banknya performanya sangat-sangat bagus, banknya diakuisisi, dia dapat 50 kali gaji di 1 tahun. Dapat 500 juta misalnya, atau dapat 1 miliar. Nah, kalau misalnya kita menganggap ini akan dapat terus, wah ini berarti nanti 5 tahun lagi dapat lagi nih, 10 tahun lagi dapat terus. Tendensinya apa? Tendensinya uang dipakai. Ini sama seperti orang-orang yang menang lotre terus uangnya dihabisin. Kenapa? Selain dia emang nggak punya kemampuan menjaga uang, dia juga mikir, ini mungkin nanti dapat lagi nih. Mungkin gue akan dapat rezeki yang sama dari Tuhan nih. Gitu. Jadi punya asumsi bahwa uang kaget ini akan datang terus-terusan. Padahal terkadang cuma sekali atau 2 kali. Ya, yang mana setelah itu nggak ada lagi, ya udah emang benar-benar nggak ada lagi. Ya saya kenal dengan beberapa orang yang seperti itu.
Di saat mudanya dia dapat uang yang banyak karena bisnisnya dia benar-benar naik banget, tiba-tiba bisnisnya drop terus jadi stabil. Nah, uang yang didapatkan ketika banyak ini dihabisin sama dia, hambur-hamburin. Dia naik first class, dia pergi jalan-jalan, beli mobil mewah, dengan asumsi dia akan dapat segini banyak lagi. Padahal udah drop jauh tuh. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi kalian harus paham bahwa uang kaget itu jatahnya setiap orang di dalam hidup itu beda-beda. Asumsi aja cuma sekali atau dua kali. Makanya setiap kali dapat harus dijaga dengan sangat baik. Kemudian sifat uang yang selanjutnya adalah jangan kejar uang. Karena uang kalau dikejar dia akan semakin menjauh. Yang dikejar adalah value yang bisa menarik uangnya. Ya, ini berlaku di karir ataupun bisnis. Kalau misalnya kamu adalah seorang videographer, carilah orang yang terbaik di bidang kamu, dia bisa ngapain, lihat value yang dia bisa tawarkan itu apa. Kejarin itunya. Nanti uang datang dengan sendirinya. Kalau kamu konten kreator di bidang entertainment, cari orang yang paling jago bikin entertainment ya sebagai konten kreator. Dia bisa ngapain aja. Kalau kamu punya value yang dia punya, baru nanti value itu menarik uang dengan sendirinya. Kalau kamu buru-buru ngejar uang, misalnya baru mulai jadi konten kreator entertainment, follower baru 2000, langsung red card-nya 200 juta. Gak bakal ada yang mau. 50 juta, gak bakal ada yang mau. Kenapa? Ya karena gak ada value-nya. Jadi yang dikejar tuh value dulu, jangan uangnya. Bisnis juga sama, kejarlah value-nya dulu. Ya, bisnis ini untuk customer value maksimalnya tuh apa? Ya kompetisi kita, kompetitor yang paling sengit nih yang mana? Mereka jagonya kenapa? Kenapa bisa lebih baik? Oh dia lebih cepat, pelayanan lebih baik. Kenapa? Kita samain levelnya dulu baru kita bisa mulai menggarap uangnya. Uang itu datang ketika value-nya sudah sepadan. Jadi semakin kita kejar uangnya, dia semakin menjauh. Yang kita kejar adalah value-nya yang bisa menarik uangnya. Lalu yang selanjutnya adalah uang bertumbuh di tangan orang yang sabar. Jadi dia nggak akan bertumbuh di tangan orang yang nggak sabar. Maksudnya apa? Saya selalu menekankan kalau kita idealnya itu adalah cari uang di waktu kita yang utama, terus uangnya kita investasiin di samping. Jangan trading. Ya karena kalau trading, waktu utama kita akan rusak. Banyak orang bilang, oh saya investasi kok pak. Tapi dia setiap 1 jam, dia liatin dia punya saham. Dia liatin dia punya kripto. Itu trading. Ya tiap beberapa hari dia jual, dia beli. Trading nggak bisa kaya? Bisa, tapi full time. Ya jarang sekali ada orang yang dia part time trading dan dia bisa mengakumulasi kekayaan. Idealnya kalau menurut saya kita mulai dari bawah. Kita fokusnya di waktu utama kita cari pendapatan yang lebih. Ya kemudian di waktu samping kita, ya ini kita pakai untuk investasi. Terus setelah kita investasi, kita reviewnya per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Bukan setiap hari diliatin. Ya dan harus sabar. Ya kita kalau misalnya sudah set satu portfolio yang baik, per tahun mungkin bisa 7-9%, itu akan dalam 5 tahun, 10 tahun itu akan kelihatan pertumbuhannya. Itu jangan dikit-dikit langsung mau jual, mau beli lagi, jual lagi, beli lagi. Itu waktu kerjanya keganggu, portfolionya juga belum tentu bertumbuh. Ya banyak orang yang karena kebanyakan jual beli, portfolionya malah turun. Dan jangan FOMO. Ya kalau misalnya dengar orang bilang, oh nih lu taruh 100 juta, nanti gue tiap bulan kasih lu 30 juta selama setahun. Jangan buru-buru percaya. Ya harus sabar. Banyak orang buru-buru pengen kaya ya dia lihat kesempatan seperti ini. Tanpa berpikir lebih dalam gitu kenapa bisa seperti itu, cemplungin uangnya, ketipu. Dan orang-orang yang levelnya maksudnya punya uang banyak ya, 20M, 30M itu juga banyak loh yang ketipu. Karena dia pengen cepet-cepet juga. Dia nggak ada mentalitas sabarnya itu nggak ada. Jadi kalian harus ingat bahwa uang itu bertumbuh di tangan orang yang sabar, yang nggak FOMO. Lalu selanjutnya, uang yang besar itu berpihak ke orang yang bisa menjual dirinya dengan baik. Ini berlaku dalam karir ataupun bisnis. Orang yang bisa mencapai titik yang di atas, ya di dalam satu pekerjaan. Misalnya sebagai seorang marketing, dia bisa jadi direktur marketing. Salah satu skill yang dibutuhkan adalah apa? Selain kapasitas yang dia punya, kemampuan untuk jual diri dia. Dia bisa bikin orang tahu kalau dia tuh punya value itu. Gitu. Kalau bisnis juga sama. Kemampuan yang penting apa? Bisa menjual bisnisnya. Dia bisa jual ke investor, investor mau taruh duitnya. Dia bisa jual ke customer, customer mau beli produknya. Dia bisa jual ke karyawan, orang-orang yang jago mau bergabung ke dalam perusahaannya. Jadi uang itu datang dalam jumlah yang besar ke orang-orang yang bisa menjual dirinya. Makanya saya selalu tekankan, kemampuan public speaking, ngomong, berkomunikasi dan menjual itu penting sekali. Kalau misalnya kalian ada waktu, ya selalu luangkan waktu untuk melatih berkomunikasi. Ngomong di depan banyak orang. Gimana caranya supaya persuasif?
Gimana caranya untuk menjual? Itu adalah kemampuan yang akan kepakai seumur hidup, dan itu adalah kemampuan yang akan menarik uang dalam jumlah yang besar di dalam bidang apapun. Kemudian sifat uang yang terakhir adalah uang yang besar datang ke orang yang paham tentang timing. Jadi kita tahu bahwa di dalam bisnis ataupun karir ataupun investasi, timing itu penting sekali. Banyak orang yang dia bisa dapat uang banyak karena dia masuk di timing yang tepat. Misalnya investasi. Kalau misalnya kamu punya uang yang sekarang, ya kita balik ke tahun 2015 dan kamu taruh semuanya di Bitcoin. Sekarang udah ratusan kali lipat uangnya kamu karena timingnya tepat. Ini terkait dengan investasi. Bisnis juga sama. Tokopedia pada saat dimulai. Pemain yang lain yang mulai yang sama banyak gak? Banyak. Tapi mereka duluan bukan? Bukan. Di tahun 2000 grupnya Lipo pernah bikin seperti Tokopedia e-commerce. Tapi nggak laku. Kenapa? Marketnya belum siap. Timingnya nggak pas. Sama seperti Gojek di tahun 2014. Kenapa bisa laku? Karena timingnya pas. Memang orang-orang transisi pakai aplikasi di mobile. Kalau dia mulai di tahun 2005, mungkin perusahaannya udah tutup. Karena rugi, dia bakar uang terus. Dia ngerasa, wah ini kayaknya nggak ada marketnya. Padahal masalah timingnya. Makanya kita harus pelajari tentang timing ini. Gimana caranya supaya kita paham tentang timing terkait dengan investasi, bisnis, atau apapun. Sering-seringlah baca buku, balik lagi. Selalu baca buku. Ya dengerin orang ngomong di YouTube terkait dengan edukasi. Ya orang-orang yang mentok di bidang yang kita sedang dalami ya. Kalau bisnis berarti orang yang mentok di bisnis. Kalau kita berkarir yang mentok di karir yang kita jalani. Ya. Dan sering-sering analisa. Kalau misalnya terkait dengan investasi, belajarlah gimana ya cara melihat peluang ini bagus atau enggak. Oke, ada nggak ya the next Bitcoin? Terus kalau Bitcoin dulu naik, kenapa ya dia? Pelajari, kenapa ini peluangnya kalau dilihat 10 tahun yang lalu, ini akan sangat menguntungkan kalau kita masuk di timing itu. Apa yang bikin dia bisa menjadi besar seperti sekarang? Pelajari itu. Ketika kita melihat pola dari setiap peluang yang menjadi besar di sekarang, kita lama-lama akan tajam juga. Termasuk dengan bisnis, kita analisa Tokopedia masuk di timing yang tepat. Gojek di timing yang tepat. Amazon juga ketika dia mulai masuk di timing yang tepat. Makanya dia bisa jadi besar banget, jadi duluan top of mind-nya. Karena ketika kita masuk ke satu industri baru, sudah jadi top of mind, itu susah sekali untuk digeser. Gitu. Jadi ketika kita sering menganalisa, lama-lama otaknya kita terbiasa untuk mencari peluang itu. Nah, jadi kira-kira ini adalah 10 dari sifat uang yang menurut saya bisa menjadi panduan kalian dalam mengakumulasi kekayaan dalam hidup. Catat semuanya, renungkan kalau kurang jelas, dengerin lagi. Dan saya harap kamu semua di sini menyerapi apa yang saya ajarkan di sini, semua informasi yang saya sampaikan, dan juga diimplementasikan. Karena informasi itu kalau cuma diserap nggak ada gunanya, itu akan bisa mengubah hidup kamu kalau diimplementasi, kalau dieksekusi. Semoga membantu ya.